cipta karsa dan karya, kobarkan cinta tanah air untuk kejayaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hati, dari Geraha BK 3S lantai 3 Salemba Tengah, kami hadir bagian untuk negeri tiada hari tanpa pengabdian. Batavia Smart Channel, kami hadir memberikan informasi, komunikasi, dan edukasi. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami sedang kehadiran seorang tamu yang sudah tidak asing lagi dan tentunya seorang tamu yang sangat luar biasa. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Profesor Dr. Bambang Saputra SHMA untuk kehadiran yang kesekian kalinya lagi. Ya, terima kasih udah bolak-balik diundang di sini. Baik nih Pak, langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan suatu topik yang sebentar lagi umat Islam akan merayakannya secara bersama-sama, yaitu memperingati Isra Mi'raj, perjalanan Sang Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. 27 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2021 nih Pak. Senang banget nih kira-kira hal apa yang akan Prof. Bambang sampaikan kali ini, hal menarik apa mengenai Isra Mi'raj. Nah, pertama-tama saya ingin menanyakan mengenai apa sih yang harus dipetik dari hikmah perjalanan agung Isra Mi'raj yang bisa dijadikan pedoman untuk umat manusia. Jadi begini ya, cerita tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW terdapat satu surah ini yang saya jadikan literatur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam proses Isra Mi'raj adalah satu perjalanan spiritual yang tertinggi. Satu perjalanan yang tidak bisa dilewatin oleh manusia biasa. Artinya puncak tertinggi itu hanya mampu dilakukan oleh Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Apa yang harus kita jadikan pelajaran di sini berharga, jangan setiap tahun diperingati, setiap bulan Maulid atau bulan Isra Mi'raj diperingati tentang seorang Muhammad, tapi tidak menjadi hikmah, tidak menjadi pelajaran berharga yang lengket melekat dalam kehidupan kita. Ketika Muhammad Mi'raj, artinya dalam proses perjalanan Muhammad yang diterangkan oleh sejarah, bukan akhir dari satu perjalanan spiritual. Jadi Mi'raj itu bukan stasiun akhir daripada perjalanan spiritual. Tapi ketika selesai Mi'raj, Muhammad justru membumikan kesadaran nilai-nilai berketuhanan dalam dirinya yang melebihi batas manusia biasa ke dalam wujud sosial, wujud interaksi masyarakat, membentuk satu tata sosial berupa syariat-syariat, berupa aturan-aturan, sehingga muncullah ayat-ayat Al-Quran sebagai wahyu yang diterima dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menerangi umat, membentuk satu tatanan sosial yang mengatur kehidupan antar manusia di seluruh dunia. Oke Pak, tadi Bapak kan membahas mengenai nilai-nilai pelaku zikir. Kira-kira nih Pak, untuk para pelaku zikir saat ini tuh untuk meningkatkan kualitas zikir, apa sih yang harus dilakukan sehingga nilainya sama dengan Mi'raj itu? Jadi bagi seorang Muhammad dalam hidupnya, zikir itu daimun. Zikir itu berkepanjangan, bukan diselesaikan di atas sajadah, di ruang-ruang sembunyi dalam ketika kita berzikir dalam waktu hanya hitungan jam yang dihitung dengan bilangan-bilangan tertentu dianggap kita sudah berzikir.
Tapi aplikasi zikir dalam kehidupan itu bagaimana meningkatkan kesadaran berketuhanan yang mendalam, yang berkesinambungan setiap saat tidak putus. Sehingga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dia tetap disaksikan atau bersaksi bahwasanya setiap tindakannya, setiap perbuatannya, setiap amal apapun yang dilakukan dalam kehidupannya, yakin dan percaya disaksikan oleh Tuhan yang Maha menyaksikan setiap hambanya. Apa korelasinya? Apa hikmahnya? Jadi manusia tidak akan menyimpang dari sesuatu yang dilarang Tuhan dalam bentuk larangan, ataupun tidak akan menyimpang daripada aturan-aturan tata sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia tidak akan korupsi, dia tidak akan mencuri, dia tidak akan berkata-kata tidak santun. Karena apa? Karena setiap perbuatannya dia yakin dan percaya setiap saat disaksikan oleh Tuhan yang menciptakan dirinya. Saya rasa itu aplikasi daripada zikir yang sebenarnya adalah berkepanjangan mengawasi atau merasa diawasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam aktivitas sosial. Kalau guru ya menjadi guru, kalau murid atau mahasiswa yang menjadi mahasiswa yang baik, tetap memiliki kesadaran berketuhanan dalam setiap perbuatannya, sehingga ada spirit, ada semangat kerja, semangat beribadah, sehingga menciptakan satu etos sosial yang dinamis, membentuk satu perubahan yang tinggi untuk manfaatnya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk kebaikan seluruh masyarakat luas. Saya rasa itu. Oke, baik Pak, terima kasih untuk pemaparannya. Jadi gini Pak, kalau begitu mungkin ini juga pertanyaan ya dari sahabat hati. Kira-kira apa sih Pak, bagaimana idealnya zikir itu? Jadi itu tadi seperti yang saya katakan, konsep zikir ideal dalam konteks Mi'raj ini seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak ada contoh yang lebih baik dari itu. Karena apa? Karena dia adalah contoh yang diberikan Tuhan untuk ditiru oleh seluruh manusia. Kenapa? Ketika Nabi telah menjalankan Mi'raj, artinya melakukan suatu perjalanan agung spiritual yang melampaui batas-batas kemanusiaan sampai bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah puncak penghabisan. Sidrah al-Muntaha, puncak penghabisan yang tidak bisa dilewati oleh makhluk siapapun. Termasuk dalam riwayat adalah Jibril yang mengantarkannya, hanya berada di pintunya saja. Artinya apa? Puncak perjalanan tertinggi spiritual itu, setelah kembali dia ke dunia, dia aplikasikan kesadaran itu untuk membangun umat manusia, untuk membangun, menata satu tata sosial yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Dalam konteks contoh-contoh kehidupan ya, kita sebagai pelajar ya kita melakukan belajar, melakukan ilmu matematika, ilmu fisika, kimia dan lain-lain sebagainya, ilmu sosial. Sepanjang untuk melakukan satu perbaikan, dia akan tetap bernilaikan ibadah. Kenapa? Karena mempelajari satu tata sosial, satu alam semesta yang bertujuan untuk perbaikan, maka akan dinilai sebagai ibadah yang merupakan tugas suci bagi setiap manusia untuk meningkatkan perbaikan hidupnya dari hari ini untuk lebih baik ke masa-masa yang akan datang. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Profesor atas contoh-contoh konkret di kehidupan nyatanya. Apakah ada lagi Prof yang akan disampaikan? Jadi ini kebanyakan nih begini, ada satu aliran-aliran atau paham-paham sufisme, aliran-aliran zikir yang beranggapan
ketika sudah melakukan perjalanan spiritual menganggap dirinya sampai kepada Tuhan, justru mengurung diri, justru membatasi diri, tidak berinteraksi sosial, tidak bersilaturahmi kepada yang lain. Dia akan menikmatin zikirnya sendiri. Sementara yang dicontohkan Rasulullah bertolak belakang, artinya bukti dia sampai kepada puncak zikir itu, bukti dia sampai menjalankan mi'raj itu, dia berinteraksi sosial dengan baik, mengikuti petunjuk syariat yang dibawakan oleh Muhammad berbentuk kitab suci Al-Quran. Jadi apapun perbuatannya, apapun aktivitasnya di dunia ini, sepanjang dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran, sepanjang tidak menyimpang dari nurani manusia, akan tetap dinilai sebagai zikir dan ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Prof atas pemaparannya. Ya. Kira-kira sebelum kita mengakhiri perbincangan kali ini, ada nggak sih Prof sedikit closing statement untuk teman-teman sahabat hati? Jadi begini, kalau kita meniru untuk mengikuti mi'raj secara praktek seperti yang dilakukan Muhammad, itu mustahil. Karena dia adalah makhluk pilihan Tuhan, manusia yang diambil oleh Allah, diangkat oleh Tuhan untuk menjadi contoh bagi manusia yang lain. Tapi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan dari nilai-nilai mi'raj itu menjadi hikmah, menjadi satu perjalanan spiritual bagi kita yang tidak pernah putus berkesinambungan, melengket dalam diri kita. Lakukanlah aktivitas hidup apapun itu dan jangan menyimpang dengan yang ditetapkan oleh syariat dan tidak bertentangan dengan nurani, maka dia akan bernilaikan ibadah. Baik itu di kantor, jadi guru, jadi pejabat dan lain-lain, sepanjang berada dalam koridor tidak bertentangan dengan syariah dan sepanjang tidak bertentangan dengan nurani, maka itulah mi'rajnya umat manusia hari ini. Terima kasih. Baik Prof, terima kasih banyak atas informasi serta edukasi baru nih untuk teman-teman sahabat hati. Terima kasih kembali atas kehadirannya di Batavia Smart Channel. Baik, dari Geraha BK3S Lantai 3 Salemba Tengah, kami hadir bagian untuk negeri tiada hari tanpa pengabdian. Batavia Smart Channel, kami hadir memberikan informasi, komunikasi, dan edukasi. Sampai bertemu kembali di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.